Selamat malam, Sir. Perkenalkan aku Martin. Pada malam ini aku ingin menjelaskan apa aja sih yang udah aku pelajari selama 2 sesi pelajaran sales management. Nah, jadi kemarin itu yang pertama aku pelajari itu adalah apa itu sales management, apa itu peran sales manager dalam sebuah perusahaan. Nah, sales management itu pada dasarnya adalah eh, sifatnya itu atau perannya adalah untuk memanage segala jenis aktivitas dari sales. Apa aja sih aktivitas dari sales manager atau sales management itu aktivitasnya apa aja? Yang pertama, jadi ada 3. Yang pertama itu ada planning, lalu ada organizing, dan juga ada controlling. Nah, planning itu apa? Planning itu merencanakan. Jadi seorang sales manager itu harus mampu memforecast atau memprediksi uh, sales itu bakal seperti apa, dan juga membudget, menyiapkan dana untuk tim salesnya. Lalu yang kedua organizing, organisasi, di mana seorang sales manager itu harus sadar terhadap perkembangan modern di dalam HR-nya dia. Contohnya di dalam bagian perekrutan, motivasi, dan juga pelatihan timnya. Lalu yang ketiga itu controlling, di mana seorang sales manager itu harus mampu memberikan arahan, memonitor, dan juga menganalisis setiap aktivitas dari sales timnya sehingga dapat bergerak menuju ke bisnis yang menguntungkan. Selanjutnya, aku juga belajar apa aja sih karakter dari seorang sales manager yang efektif. Jadi ada 5. Yang pertama itu harus memiliki communication skill yang baik. Lalu kedua harus memiliki kemampuan people management. Lalu yang ketiga adalah memiliki pengetahuan terhadap produk dan juga teknik penjualan. Yang keempat itu adalah kemampuan leadership dan juga empowerment. Dan yang kelima adalah adaptability dan juga time management skills. Tuh. Nah, jadi selain dari sales, ada satu sisi lain di dalam sebuah perusahaan yang berhubungan erat sebetulnya dengan sales, itu adalah marketing. Nah, itu berbeda sebetulnya. Nah, yang saya pelajari adalah kalau marketing itu adalah sebuah seni atau science untuk menentukan siapa sih target market kita dan bagaimana kita bisa menjaga, mendapatkan, dan menumbuhkan target market tersebut dan segmen kita tersebut dengan bagaimana? Yang pertama, menciptakan value, delivery value tersebut, dan juga mengkomunikasikan value tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan dan juga keinginan dari customer kita. Nah, yang paling dasar dari marketing itu aku belajar namanya marketing mix. Nah, marketing mix itu apa? Marketing mix itu adalah uh, suatu satuan alat marketing yang digunakan untuk mengimplementasi strategi marketing. Jadi itu ada 4 P. Itu yang saling berhubungan satu sama lain untuk dapat menciptakan strategi yang efektif. Yang pertama itu produk. Lalu yang kedua itu adalah price, place, dan juga promotion. Nah, produk itu adalah segala sesuatu yang dapat kita berikan kepada customer kita. Seperti barang, jasa, tempat, atau bahkan sebuah ide. Lalu ke price. Price itu adalah berapa besar jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh customer untuk mendapatkan value tersebut. Lalu yang ketiga, place, di mana marketing atau aktivitas marketing itu dilakukan. Bukan cuma tempatnya juga, waktunya juga. Lalu yang ketiga adalah promotion, di mana itu adalah kegiatan marketing untuk mengkomunikasikan value-value tersebut. Nah, selanjutnya di sini aku belajar nih apa sih hubungannya antara
bagaimana nih marketing ini dapat impact atau mempengaruhi sales. Nah, yang pertama itu aku belajar kalau harus ada sebuah objektif yang strategis dari marketing itu. Nah, apa aja tuh? Yang pertama adalah nge-build, ngebangun marketing. Nah, seperti yang tadi kita udah punya target marketing, gimana kita ngebangun market tersebut pada produk kita. Lalu menjaga market tersebut, ya, jangan berubah-ubah. Gitu loh. Lalu yang ketiga adalah mengharvest, mana kita udah punya market tersebut, kita reduce cost, biaya dari menjual itu. Jadi para sales ini bisa fokus ke sesuatu yang profitable. Lalu kita divest, dimana salesperson ini bisa menciptakan sebuah sales promotion yang lebih oke. Lalu aku juga belajar tadi segmentation and targeting, itu dimana marketing itu harus berhubungan erat dengan target dari sales activity gitu. Lalu yang tadi belajar marketing mix tersebut. Nah, dari itu udah menemukan kalau sales dan marketing itu berhubungan secara erat dan positif. Sayangnya banyak banget sales dan marketing yang relationship-nya itu kurang baik gitu, tidak harmonis. Nah, bagaimana sih supaya terjadi keharmonisan? Nah, ada yang namanya sales buy-in, di mana sales team-nya itu percaya bahwa strategi marketing yang diajukan atau inisiatifnya itu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, gimana tuh cara kita menciptakan sales buy-in ini? Nah, ada 4. Nah, yang pertama itu adalah rational and objective, di mana marketing strategi itu harus sesuai dengan objektif dan fakta yang ada di lapangan. Lalu yang kedua adalah strategy creation involvement, di mana marketing strategi itu harus salespersonnya itu harus mau mengimplementasikan hal tersebut, karena mereka terinvolve atau turut campur di dalam strategi proses tersebut gitu. Jadi ketika ada marketing selalu ada meeting untuk membrief apa sih kegiatannya. Lalu yang keempat itu ada sensitivity and responsiveness to reality. Jadi salesperson itu lebih enggan lebih mau bila strateginya itu bukan mengumumkan arahan tapi sebuah diskusi. Lalu yang keempat adalah positioning for success. Nah, marketing strategi harus terlihat sebagai sebuah nilai lebih di mata para salesnya untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka. Nah, itu adalah hal-hal yang saya pelajari di sesi pertama. Lalu di sesi kedua itu saya mempelajari apa sih responsibility, tugas dari seorang sales, dan juga apa yang harus mereka siapkan. Nah, yang pertama itu sebetulnya tugas utama dari salesperson yang pasti adalah menciptakan penjualan yang successfully, secara baik. Nah, responsibility tanggung jawab kuncinya itu ada beberapa. Yang pertama yaitu adalah prospecting, mencari prospek. Lalu yang kedua, memiliki pengetahuan dan database terhadap manajemen dari data-data tersebut. Lalu yang ketiga adalah memiliki sales management yang baik.
manajemen diri yang baik. Keempat adalah menghandle komplain. Yang kelima adalah memberikan pelayanan. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah mengimplementasi strategi sales. Nah, kita akan bedah nih dari yang pertama, prospecting. Jadi prospecting itu apa? Prospecting adalah pencarian atau pemanggilan customer potensial yang belum membeli dari perusahaan. Nah, proses identifikasi prospek ini disebut dengan lead generation. Sumber dari prospecting ini bisa dari customer yang sudah ada, dari directory straight atau riwayat penjualan, inquiries, atau yang biasa terakhir itu cold calling atau canvassing. Cold calling itu adalah menelpon atau memvisit, menemui potensial buyer yang mereka belum pernah kontak sebelumnya. Lalu yang kedua tadi, database and knowledge management. Jadi kalau customer database system itu memprovide memberikan kesempatan bagi salesperson untuk memahami nih customer behavior-nya itu seperti apa. Lalu mendesain atau mengkustomisasi pendekatan sales sesuai dengan customer butuhkan. Nah, apa aja sih yang direkord di database-nya? Yang pertama, customer-nya siapa namanya, company-nya, jabatannya, terus kontaknya apa aja. Itu termasuk tugasnya sales, jadi membuat database. Lalu yang ketiga, self management. Self management apa? Jadi harus mengorganisasi plan strategi mereka tuh, rencana mereka tuh apa, gimana kita membagi nih bagian mana yang harus dikerjakan, terus apa yang harus dikerjakan setiap harinya gitu. Lalu yang ketiga adalah handling komplain. Setelah kita mendapat customer atau customer mau membeli dari company kita, tentunya kita juga harus bisa menghadapi komplain atau keluhan yang customer berikan. Nah, handling komplain itu yang pertama adalah mendengarkan, lalu mengempathize, ya, lalu minta maaf. Setelah minta maaf, kita tanya, gitu, ask questions, communicate. Lalu kita mengkomunikasikan ke tim apa sih menjelaskan permasalahannya untuk mendapatkan solusi. Lalu setelah kita mendapatkan solusi, kita follow up kembali dan kita membuat catatan. Nah, setelah tadi kita juga bisa menghandle komplain, seorang sales juga harus bisa memberikan konsultasi terhadap service kita kepada customer gitu. Lalu yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah mengimplementasi sales strategi. Jadi seorang sales itu harus bisa mengimplementasi strategi yang sudah dibuat oleh marketing team. Ada sih sales preparation. Jadi sales preparation itu ada dua, ada pure selling, ya, seperti selling effective, product knowledge and benefit, knowledge the product and their benefit, sales presenting planning, their behavior. Lalu ada juga bagian yang kedua, negotiation and preparation. Jadi kita mengakses nih the balance of the power gitu. Lalu mendetermine the negotiation objective, tujuan dari negosiasi ini itu apa. Lalu memberikan mempropose win-win solution dan juga memberikan analisis yang masuk akal terhadap konsumennya. Nah, itu adalah hal-hal yang sudah saya pelajari selama 2 sesi pelajaran ini. Ya, saya harap pengetahuan tersebut bisa berguna nih untuk kehidupan saya ke depannya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Selamat malam.